toleransi harus dialami dan dirasakan. Tapi kalau dijelasinnya sendiri itu susah. Kita sama-sama merasa yang namanya toleransi itu harus dialami dan dirasakan. Toleransi itu tidak bisa hanya dibaca di buku PPKN. Indonesia memiliki suku, bahasa, budaya, dan agama yang beragam. Meski indah, perbedaan tersebut seringkali menimbulkan perselisihan. Seperti insiden pembakaran kios dan masjid di Tolikara, Papua saat perayaan Idul Fitri lalu. Kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman antara Jemaah Gereja Injil Indonesia atau GIDI dengan umat muslim setempat. Padahal sebelumnya, toleransi beragama dalam masyarakat Papua selalu berjalan harmonis. Berangkat dari konflik berlatar perbedaan, Ayu Kartika Dewi tergerak mensosialisasikan keindahan toleransi. Caranya melalui gerakan 1000 anak bangsa merantau untuk kembali Sabang Merauke. Lulusan Master of Business Administration Duke University Amerika Serikat ini pernah merasakan tinggal di daerah rawan konflik akibat perbedaan agama. Hal tersebut terjadi saat ia menjadi pengajar muda di Maluku Utara rentang 2010-2011 silam. Itu waktu saya ngajar, Ambon sempat agak panas sedikit. Kemudian anak-anak bilang, yang waktu itu membuat saya benar-benar kaget. Ibu Ayu, hati-hati dengan orang Kristen. Nanti orang Kristen bisa bakar-bakar Ibu Ayu pe rumah. Waktu itu saya bilang, anak-anak nggak usah khawatir, kerusuhan itu di Ambon. Ambon itu jauh sekali dari sini. Nanti kerusuhannya datang naik pesawat, Bu. Jadi anak-anak itu bahkan nggak tahu yang dimaksud dengan kerusuhan itu apa. Jadi dalam bayangan mereka tuh mungkin kerusuhan itu kayak sebuah monster gitu ya, yang bisa datang dan menghancurkan desa. Tergerak membuat perbedaan, Ayu bersama dua temannya, Aichiro Suryo Prabowo dan Diah Widyastuti, menggagas program pertukaran pelajar yang fokus menyorot toleransi. Pesertanya terdiri dari 15 siswa SMP dengan usia 13 hingga 15 tahun dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan berlangsung selama 2 minggu di Jakarta. Program berjalan sejak 2012 lalu yang dideklarasikan saat Sumpah Pemuda. Nur Anissa Boru Tarigan merupakan salah satu peserta pertukaran pelajar angkatan ketiga. Sebelumnya ia mendaftar dan diseleksi berdasarkan pribadi dan pengalaman toleransi di daerah asalnya, Sumatera Utara. Toleransi dalam agama di daerah kami itu bagus, bahkan bisa bilang sangat bagus. Namun aku lihat di sukunya, misalnya di daerah lingkungan sekolah aku, di lingkungan daerah kami itu suku Karo itu mayoritas dan suku Jawa itu minoritas. Aku lihat di kawan-kawan aku sekitar sering banget tuh ngejek, menyudutkan gitu suku Jawa. Jadi aku situ kadang negur kan. Di Jakarta, para peserta dipandu mentor yang disebut Kakak Sabang Merauke. Mereka juga dipilih dari seluruh Indonesia. Kakak Sabang Merauke sebelumnya dibekali pengetahuan dengan tinggal dalam keluarga yang memiliki perbedaan adat dan agama. Sebagai mentor, tinggal di lingkungan baru dilakoni sebulan lamanya. Karena kegiatan bersifat non-profit, para kakak membiayai kehidupan sendiri selama di Jakarta. Biaya yang diperlukan mencapai 6 juta rupiah. Di Toli-Toli itu Hindu, Kristen, Islam, Buddha ada. Di kotanya itu lebih banyak Muslim dan Chinese-nya. Di daerah luar sebelah utara itu kebanyakan Kristen, dan di sebelah selatan itu kebanyakan Hindu. Nah, dari situlah saya mulai belajar bahwa kita hidup dengan keberagaman suku dan agama tidak menjadi suatu penyekatan saat bahwa kita harus saya Hindu, kamu Buddha, kita tidak bisa sama. Tapi di saat perbedaan itulah di saat perbedaan dan kita berusaha untuk berdampingan. Di Jakarta, adik Sabang Merauke mengikuti rangkaian kegiatan. Mulai dari National Day, Religious Day, Career Day, Family Day, dan banyak lainnya. Kali ini kunjungan berlangsung ke Universitas Bina Nusantara. Di sini, mereka bertemu dengan orang nomor 1 Jakarta, Basuki Cahayapurnama, dan Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Tak hanya itu, para peserta juga bertatap muka dengan para veteran perang. Kunjungan juga berlanjut ke tempat-tempat ibadah berbagai agama dan berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Tujuan kegiatan ini adalah memahami perbedaan yang ada di negeri tercinta.
Sabang Merauke juga berhasil membuat Agnes Maria Pinar jatuh hati. Menampung para peserta dari berbagai daerah dengan latar belakang berbeda tak membuatnya khawatir. Bahkan rasa toleransi timbul semakin kuat. Untuk mendukung kegiatan, sang anak bahkan menjual 25 lukisannya untuk menggalang dana. Hasilnya, 33 juta rupiah terkumpul untuk membantu program pertukaran pelajar. Karena pertama kali denger si kaimannya itu 100.000 itu sangat berharga. Jadi kalau misalnya saya bisa nyumbang di atas 100.000, berarti kan lumayan amount yang lumayan gede kan. Ya udahlah, direlain beberapa. Karena bersifat non-profit, kegiatan ini hanya mengandalkan sumbangan dari para donatur serta dari iuran Rp100.000 per bulan dari para alumni. Sementara untuk kegiatan pertukaran pelajar, dana yang dibutuhkan mencapai 350 juta rupiah. Saya juga terheran-heran gitu. Ini kakak-kakak Sabang Merauke ini punya semangat dan keinginan untuk membantu ini sebenarnya dari mana? Karena luar biasa banget, mereka meluangkan waktu sedemikian banyak, pemikiran yang tidak sedikit, energi yang tidak sedikit untuk mengurus Sabang Merauke. Kalau saya pribadi, ini kebahagiaan kali ya. Jadi kita jadi merasa lebih bahagia ketika tahu kita melakukan sesuatu untuk Indonesia. Meski kegiatannya masih terbatas, Ayu yakin dampak positifnya membekas hingga para pelajar kembali ke kampung halaman mereka. Dari program Sabang Merauke ke desanya masing-masing, dia akan bilang, saya tidak mau bertempur melawan orang tua saya sendiri. Waktu itu orang tua angkat saya di Jakarta, atau bertempur melawan teman-teman saya sendiri. Jadi mereka akan tumbuh menjadi manusia-manusia Indonesia yang lebih terbuka pikirannya, tidak gampang berburuk sangka, tidak gampang punya stereotip, tidak gampang percaya pada klaim-klaim sepihak, yang pada akhirnya ini jadi Indonesia yang lebih baik. Karena toleransi tidak bisa hanya diajarkan, toleransi harus dialami dan dirasakan. Sabang Merauke! Novita Sari, Budi Raharjo melaporkan untuk NET.